adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Halo teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa masih bertemu kembali di ibadah kita. Sekalipun masih online, kita bersyukur kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita dengan satu penyembahan mata kecil ini. Kita belajar lagu ini ya. Kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Seluruh tubuh kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu. Semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memulihkan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Berkati jaringan yang kami pakai pada saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, anak sekolah minggu kami berada Tuhan, Kau tolong mereka, Kau berkati mereka Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Sekalipun masih online Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi kami Tuhan untuk memuji nama-Mu. Kami mau membesarkan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Semuanya kami persembahkan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memuji happy ya dengan semangat dan sukacita. Semuanya kita puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Happy ya. Happy ya.
memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Berani Tampil Beda. Kita pakai gerakan ya. Semuanya semangat memuji nama Tuhan. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Haleluya. Kita pakai gerakan tampil bedanya terserah dari mau pakai gerakan apa. Haleluya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bersuka cita pada saat sore hari ini. Tiba waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau belajar lagu yang tadi waktu pujian ya. Kita mau belajar lagu penyembahan Mata Kecil Ini. Kita sungguh-sungguh seluruh hidup kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Mata, kaki, mulut, telinga, hidup kita hanya untuk Tuhan Yesus. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki
Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Biar firman-Mu menjadi jawaban untuk setiap hidup kami Bapa. Berkati firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kehidupan adik-adik sekolah minggu kami. Yang pada saat ini Tuhan mendengarkan firman-Mu. Urapi kakak kami, Kak Olan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan tertabur Tuhan dalam hati kami yang baik. Dan firman-Mu boleh tertanam Tuhan, boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kakak harap semua dalam kondisi yang sehat, yang semangat, yang lagi happy, atau yang dalam kondisi lagi sedih, lagi banyak tugas, lagi banyak PR karena baru masuk sekolah, harus penyesuaian lagi. Tapi kakak harap semua tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam kondisi yang sangat-sangat diberkati sama Tuhan Yesus. Hari ini, sore hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Semuanya adik-adik boleh siapin hatinya dulu. Kita mau fokusin pikiran kita untuk dengerin firman Tuhan hari ini. Kakak kasih waktu 5 detik untuk siapin Alkitabnya atau catatannya supaya kita bisa dengerin firman. Kita belajar firman Tuhan bareng-bareng. Dengan 5, 4, 3, 2, 1. Yang udah selesai semuanya bilang haleluya. Haleluya. Oke. Nah adik-adik semuanya, hari ini kakak mau bawain tentang Raja Hizkia. Ada yang tahu Raja Hizkia? Ayo. Enggak. Jadi Raja Hizkia itu adalah salah satu raja Israel yang bisa dibilang paling lama. Dia itu kurang lebih 29 tahun menjadi raja. Sebelumnya kan papanya ya Ahaz. Ahaz turun ke Hizkia. Nah, kenapa sih dengan Hizkia ini Kak Olan? Oke, hari ini Kak Olan mau bahas tentang Hizkia. Raja Hizkia itu banyak banget yang kita bisa ambil. Dan Raja Hizkia juga sempat jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kakak mau ambil satu poin yang bikin kakak suka banget sama Raja Hizkia. Yaitu ada Raja Hizkia ketika dia menjadi raja, dia itu mengembalikan rumah Tuhan, rumah ibadah Tuhan kembali kepada mula-mulanya. Gimana maksudnya Kak? Jadi gini, semenjak Raja Hizkia menjadi raja Israel dan Yehuda, Raja Hizkia dikenal Tuhan Yesus itu sebagai raja yang saleh dan takut akan Tuhan. Sehingga ketika Raja Hizkia menjadi raja, dia tuh mengembalikan tuh rumah-rumah Tuhan, rumah ibadah yang terbengkalai, yang nggak berfungsi dengan baik. Gimana maksudnya Kak? Jadi ketika Raja Hizkia menjadi raja, dia itu kalau dalam zaman sekarang merenovasi tempat ibadah. Contohnya gini, misalkan ada gubuk atau ada gereja yang sudah lama kepake, sama Raja Hizkia diapain? Diperbaharui, dicat ulang supaya kelihatan bagus, terus langit-langit yang keropos diperbaiki, semuanya dibagusin. Mungkin dikasih alat musik, dikasih penampilan yang bagus supaya fungsi rumah Tuhan itu, rumah ibadah Tuhan kembali ke mula-mulanya supaya semua orang bisa beribadah dengan baik. Raja Hizkia minta tolong sama orang-orang Lewi nih untuk mengembalikan semua fungsi rumah Tuhan, rumah ibadah Tuhan. Raja Hizkia bilang, ayo orang Lewi semuanya, kita kembalikan fungsi rumah ibadah Tuhan ke yang semestinya. Kita perbarui supaya di sini kita bisa beribadah dengan tenang, dengan sejuk, dengan damai sejahtera, supaya ketika kita bisa memuliakan nama Tuhan,
tetap nama Tuhan yang terus ditinggikan. Jadi Kak, terus maksudnya gimana Kak? Aku masih belum ngerti. Oke, jadi gini, yang kakak mau bawain adalah Raja Hizkia saja sebegitu ingin memuliakan nama Tuhan dengan apa? Dengan mengembalikan semua rumah ibadah Tuhan. Dia perbaiki, dia renovasi. Nah, sekarang untuk kitanya apa? Sekarang adik-adik semua sudah kakak bilang mungkin sudah enak tempat ibadahnya. Adik-adik gereja di Antioquia dengan enak. Dulu ya, kalau kita sebelum bicara pandemi, adik-adik semua bisa ibadah dengan penuh alat musik, ada gitar, ada AC dingin kan. Jadi suasana ibadahnya nyaman dan adik-adik pun senang hati memuji nama Tuhan. Nah, jadi yang kamu bilang adalah sekarang kita nggak punya alasan lagi untuk apa? Untuk bermalas-malasan ibadah. Sekarang kita sudah dilengkapi dengan apa? Kita kalau misalkan takut untuk ke gereja sekarang, kita bisa mengikuti ibadah online. Ibadah umum misalnya yang mama papa suka ikut, atau ibadah anak sekolah minggu pun sekarang masih online. Jadi adik-adik semua harus punya semangat seperti yang dipunya sama Raja Hizkia. Gitu? Nah, jadi gini, sebelum kalau dalam, coba kita baca dulu ya ayatnya, oke? Adik-adik semua boleh baca di pakai Alkitab. Jadi adik-adik semua boleh baca di rumah untuk bahan minggu ini, yaitu di 2 Tawarik 29, 2 Tawarik pasal 29 sampai 31. Kalian boleh baca di rumah untuk minggu ini sampai minggu depan. Tapi kakak mau fokus di ayat 18, 19, dan 20. Kakak bacain ya. Oke. Atau kita baca sama-sama, oke? Semuanya yang bawa Alkitab, mau pakai Alkitab yang buku atau yang gadget, silahkan. Yang penting kita fokus, oke? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala kasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di mezbah Tuhan. Ayat 20, maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumumkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Jadi adik-adik, setelah Raja Hizkia mengkuduskan semua yang ada di rumah Tuhan, dia bersiap. Bersiap apa? Bersiap untuk beribadah sama Tuhan. Contohnya gimana Kak? Ketika kita mau ibadah, hal yang kita mesti siapin apa sih? Ayo coba. Kita mesti siapin niat. Aduh, aku mau ibadah pagi ini, sore ini. Aku harus mandi, aku harus pakai baju yang rapi. Kakak nggak bilang bagus, tapi rapi. Terus harus pakai baju yang nggak perlu bagus. Yang penting bajunya sopan. Bener nggak? Bener dong. Yang kedua, sekarang Kak, kan ibadahnya online. Aku harus pakai internet, aku harus pakai handphone. Kakak yakin benar itu suatu masalah yang kita lagi hadapi, tapi kakak yakin adik-adik semua yang ada di rumah sekarang itu pasti sangat diberkati sama Tuhan Yesus. Jadi kakak rasa tidak ada alasan lagi untuk membuat alasan yang seperti itu. Tapi kak, uang jajan aku habis buat top up game. Loh, kenapa top up game? Loh, ayo siapa sini yang masih ketagihan main game? Main game tidak masalah, nggak masalah. Cuman harus tahu aturannya, harus tahu porsinya. Oke? Jadi kembali ke Raja Hizkia, kakak mau ajak semua adik-adik untuk ayo kita kembali ibadah lagi, kita kembali memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan supaya apa?
Supaya dengan semua yang kita lakuin, semua yang kita boleh lakuin, semua kita jalanin, itu boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, contohnya gimana Kak? Aku bingung kalau harus jadi Raja Hizkia. Kalian nggak perlu jadi Raja Hizkia, tenang aja. Kalian cukup melakukannya dengan menjadi anak yang baik. Caranya, satu, dengar orang tua, bantuin orang tua di rumah. Kalau kalau papanya lagi kerja, mamanya kan sendiri di rumah. Mamanya lagi nyapu ngepel. Terus kamunya nonton aja atau mau bantuin? Atau sini kebanyakan nonton pasti ya enggak? Nah, kalau misalkan gitu, kalian cukup gampang. Mah, ada yang mau aku bantuin nggak? Mah, sini deh aku bantu cuci piring. Itu udah termasuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kita patuh dan tunduk dan nurut sama orang tua kita. Ya. Terus Kak, kalau di sekolah gimana? Abis teman-teman aku banyak yang iseng nih. Nggak usah pusing semuanya. Jadi ketika kita menghadapi teman-teman yang ngapain sih gini, kamu mah gini, kita tutup kuping, kita berdoa, Tuhan Yesus kuatin aku supaya aku tidak berbuat jahat, tidak buat dosa. Biar Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang melindungi aku, dan kelar. Jadi ada semua itu harus bisa fokus membuat kebaikan. Ya enggak? Iya dong, kita kan anak Tuhan yang kece. Ya enggak? Terus Kak, Raja Hizkia itu gimana lagi Kak? Raja Hizkia itu adalah raja yang kalau anak zaman sekarang bilang sultan. Kalian semua tahu sultan nggak? Iya, yang duitnya banyak. Raja Hizkia itu adalah bisa dibilang salah satu raja yang paling kaya pada zamannya. Kalau sama Raja Salomo mungkin sama juga, kan nggak tahu sih. Cuman kalau Alkitab bilang Raja Hizkia raja yang sangat diberkati Tuhan saat itu. Tapi tidak seterusnya Raja Hizkia terus dalam kondisi yang terus diberkati. Dia pernah satu kendala di mana ketika dia merasa punya semuanya, Raja Hizkia sombong. Seorang raja pun bisa jatuh ke dalam pencobaan. Cobaan apa tuh Kak? Kalau adik-adik tahu Menara Babel itu adalah contoh kekuatan yang dimiliki sama Raja Hizkia waktu itu. Jadi Raja Hizkia menemukan, gue kuat, gue udah mengandalkan raja, gue mengandalkan Menara Babel. Tuhan gak suka liatnya. Tuhan bilang, wah udah mulai sombong nih. Tuhan kasih pencobaan. Tapi seketika itu juga Raja Hizkia sadar bahwa aku udah gak mengandalkan Tuhan nih, aku udah jauh dari Tuhan. Aku harus minta maaf, aku harus balikin lagi kepercayaan ke Tuhan. Nah itu adik-adik. Supaya kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi angkuh. Misalkan adik-adik punya yang semua adik mau, semua kebetulan adik punya, adik gak pernah mengeluh, adik gak boleh sombong. Karena masih banyak teman-teman kita di luar sana yang gak bisa kayak kita hari ini nih, kita bisa menikmati firman Tuhan di hari ini. Gak semuanya. Jadi, adik gak boleh sombong. Supaya apa? Supaya Tuhan gak menjauh dari adik nih. Gak menjauh. Ya kan? Supaya tetap adik dalam lindungan Tuhan. Kita terus berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik. Aku minta pimpinan, aku minta Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami semua Tuhan. Supaya aku tidak menjadi sombong, aku terus berbuat baik. Aku bisa menjadi raja seperti Raja Hizkia yang terus taat kepada Tuhan dan saleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Kayak gitu. Ya. Iya dong. Kita baca satu ayat lagi. Kakak mau baca di 2 Tawarik 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Ayat 1, 2, 3. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya.
Jelaskan Dede. Jadi ayo kita ibadah semuanya. Ayo kita semangat. Supaya apa? Supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Kita bisa hidup enak seperti sekarang. Kita masih boleh bernafas di hari ini. Tuhan Yesus boleh masih kasih kita makanan yang enak, minuman yang enak, terus suasana yang enak, mama papa sayang, semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh sombong, dan harus tunduk sama Tuhan. Dengerin mama papa, dengerin setiap yang mama papa bilang. Kalau di sekolah kita harus taat sama aturan yang sekolah punya. Terus kalau disuruh ada tugas kita kerjakan semaksimal mungkin. Dan nggak boleh nyontek, ya dong. Apalagi kita beribadah dengan kesungguhan hati, adik-adik. Ya nggak? Kita mau kayak Raja Hizkia yang selalu mementingkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kita mau mencontoh Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia itu ingin mempunyai suasana yang nyaman, yang pas untuk beribadah sama Tuhan. Kita ketika ibadah kita mau nyiapkan hati kita memberikan yang terbaik sama Tuhan, kita mau pakai baju yang rapi, kita mau sopan, kita siapin Alkitab kita siapin catatan kita perlu kita siapin pikiran kita sama hati kita supaya kita bisa fokus ketika kita beribadah, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Ya nggak? Iya dong, gitu harusnya. Oke. Sebelum kakak tutup, kakak punya ayat hafalan buat adik-adik semua yang kalian minggu depan ketika Zoom kalian harus hafal gerakannya masing-masing, dan kakak-kakaknya tolong dibilangin ke adik-adik semuanya. Oke? Kita baca lagi tadi yang 2 Tawarik 29 ayat 11. Itu ayat hafalannya. Kakak bacain sekali lagi ya. Dan kalian harus hafal ke depan. Terlebih kelas kasih, kalian bisa nambah lagi ayatnya. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Haleluya. Ya enggak? Oke? Jangan lupa minggu depan tagih. Akan minta kakak sekolah minggu yang lain untuk tagih hafalannya. Oke? Adik-adik, Kak rasa sudah cukup. Tapi akan harap semuanya boleh diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan sekali Kak bilang, ayo kita ibadah dengan semangat. Ayo kita ibadah dengan sungguh-sungguh di masa pandemi yang sekarang. Walaupun sekarang masa pandemi sudah berangsur-angsur, sudah mulai tertangani, sudah mulai rendah. Tapi ingat, tetap kita harus menghormati protokol kesehatan yang ada, supaya kita bisa menjadi pribadi yang tidak menyusahkan orang lain. Jadi kita tidak bawa virus. Oke? Oke adik-adik? Oke enggak? Oke. Jangan lupa, kita kakak semuanya, kakak bilang, ayo ibadah. Karena dia selalu bilang, kita ibadah. Oke? 1, 2, 3. Ayo ibadah. Ayo kita ibadah. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Kita mau berdoa, kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Mari kita berseru dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami sudah boleh mendengar firman Tuhan mengenai Raja Hizkia yang sangat mementingkan bait Tuhan untuk sangat kudus, untuk kami semua boleh beribadah dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan semangat ibadah kami boleh terus menyala-nyala dalam diri kami, dan boleh terus Tuhan melalui pelayanan ibadah kami, nama Tuhan Yesus boleh selalu dimuliakan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biar Tuhan semuanya boleh menjadi kehendak-Mu yang baik Bapak. Terima kasih. Kami akhiri firman Tuhan di sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Thank you semua. God bless you.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita tertanam dalam hati kita. Kita minta Tuhan, kita minta Allah Roh Kudus. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan saat sore hari ini boleh merema dalam hati kita, dan kita mau melakukan firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh ya, firman Tuhan yang sudah ditaburkan benar-benar tertanam dalam hati dan hidup kita. Kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita tunduk kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam sepanjang ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, Engkau memberkati jaringan kami Tuhan, Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Engkau juga memberkati semua kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami pada saat sore hari ini. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan hati kami terus bersukacita di dalam-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Tuhan, tertanam dalam hati kami Tuhan, tertanam dalam hidup kami, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah maupun mereka yang dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati Kak Olan Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati keluarga Kak Olan Tuhan, berkati pekerjaan Kak Olan Tuhan, berkati setiap jeri lelah Kak Olan Tuhan. Bila Kak Olan boleh menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan, terus Kau pakai Tuhan dalam kehidupan Kak Olan, semakin hari semakin heran di dalam Kak Olan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati papa, mama, adik-adik semua yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus penyertaan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan Yesus terus menyertai papa, mama, dan keluarga adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami, sekolah minggu kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Amin.